Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anda Fuadila dari kelas PK6B dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan menggambarkan struktur dari ibuprofen. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Jamsketch. Sebelum kita menggambar strukturnya, kita pastikan terlebih dahulu mode strukturnya sudah on. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa draw normalnya juga sudah on, yang gambar pensil ini. Terus kemudian tinggal klik saja di sini, lalu kita membuat strukturnya, tarik garis. Nah, jika kita membutuhkan struktur benzen, kita bisa melihat di menu sebelah kanan. Nanti di sini ada menu benzen, terus tinggal kita klik saja, lalu tarik di struktur yang kita inginkan. Nah, jika kita ingin mengganti atomnya menjadi O, kita bisa mengganti di yang ruas sebelah kiri. Kita pilih di sini yang O, lalu kita tinggal klik yang di bagian yang kita inginkan. Nah, lalu jika kita ingin membuat rangkap 2, kita tinggal klik di garis struktur tersebut. Diklik, nanti dia akan muncul rangkap 2. Nah, ini kan strukturnya masih berantakan. Nah, jika kita ingin merapihkannya itu, kita bisa memblok dulu semua strukturnya. Lalu nanti di atas di sini ada menu Clean Structure, terus tinggal kita klik saja. Nah, di sini kita juga bisa menamai strukturnya dengan cara kita pertama-tama itu memblok dulu semua strukturnya. Lalu nanti di atas ini di menu sini itu ada Generate Name for Structure. Nah, di aplikasi Jamsketch juga kita bisa mengetahui molekul formula, berat formulanya. Dari struktur tersebut, caranya itu kita pertama tuh pergi ke menu tools, lalu ke menu yang calculate-nya, lalu kita klik yang all properties. Nanti di situ akan muncul dari molekul formula, terus berat molekulnya, komposisinya, MR-nya, molar volumenya, dan yang lainnya. Di aplikasi ini juga kita bisa melihat struktur 3 dimensi dari struktur tersebut. Nah, caranya tuh kita blok dulu semuanya, lalu kita menu ke atas. Di sini nanti ada 3D viewer. Nah, nanti dia akan menunjukkan gambar dari struktur 3 dimensinya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Di sini kita bisa mengubah tampilan latar belakangnya dengan cara pergi ke menu option. Nah, lalu kita pergi ke yang color. Terus nanti di sini ada background. Nah, di sini kita bisa ganti ke warna putih, lalu klik OK. Di aplikasi ini juga kita bisa melihat perputaran rotasinya. Nah, caranya itu kita klik di luarnya saja, terus kita geser ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui bond length dan bond angle-nya. Nah, jika kita ingin bond length itu kita klik, pastikan dulu yang menu bond length-nya sudah kita klik, aktifkan, lalu kita pilih 2 atomnya. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, lalu jika kita ingin mengetahui bond angle-nya, kita juga bisa klik menu yang bond angle itu, terus kita pilih 3 atom. Nanti dia akan muncul data seperti ini. Nah, ibuprofen ini sendiri mempunyai struktur konformasi R atau S. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui gambar konformasinya itu, kita pergi ke yang Jamsketch lagi yang tadi, lalu kita blok dulu semua strukturnya. Nah, nanti di bagian atas itu ada stereoisomer generator. Nah, terus nanti setelah itu kita klik, nanti akan muncul 2 struktur. Nah, struktur yang pertama itu dia yang struktur S-nya. Nah, jadi kita klik, terus insert select, terus kita klik. Nah, kemudian jika kita ingin yang mengetahui struktur R-nya juga, kita sama tadi di blok dulu, lalu klik menu yang ini stereoisomer generator, terus lalu kita pilih yang struktur yang keduanya. Nah, untuk mengetahui namanya itu kita bisa blok dulu semuanya, lalu kita pilih menu yang Generate Name for Structure, nanti akan muncul. Nah, ibuprofen itu nanti dia bisa mengalami reaksi esterifikasi di mana asam karboksilat dari ibuprofen menghasilkan ester dan air.
Nah, nanti reaksi esterifikasi ini akan menghasilkan etil ibuprofenat, itu yang merupakan turunan dari ester. Nah, di mana gugus asam karboksilat pada ibuprofen itu akan digantikan dengan gugus ester etil. Nah, di sini kita juga bisa menggambar alat-alat praktikum. Nah, di sini kan tadi reaksi esterifikasi. Nah, sebelum kita menggambar itu, kita pastikan bahwa menu drawnya itu sudah aktif. Nah, lalu kita bisa pergi ke menu template. Nah, nanti di situ kita pilih yang template Windows. Nah, lalu di sini kita pilih yang lab kit. Nah, setelah itu di sini di lab kit itu ada 7 bagian lagi. Jadi ada basic kit, apparatus 1, apparatus 2, flux, adapter dan condenses, terus ada analytical sama burner bakers. Nah, reaksi esterifikasi sendiri itu dia memiliki 3 tahap. Yang pertama itu ada reflux, yang kedua itu ada destilasi, kemudian yang terakhir itu ada pemisahan. Nah, kita di sini akan menggambar statif sama labu bulatnya terlebih dahulu. Nah, itu kita pergi ke template window, terus ke lab kit, lalu kita pilih menu yang ketujuh. Nah, lalu untuk kondensornya itu kita tadi sama di menu template window, lab kit, terus di sini kita memilih yang kelima, jadi adapter dan kondensor, terus kita pilih yang Grahams. Nah, lalu untuk penangasnya kita bisa ke menu yang apparatus 1. Nanti di situ ada penangasnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan teks. Caranya itu ada di pojok kiri, di bagian kiri itu nanti ada dia menu teks, terus kita klik. Nah, lalu tahap kedua itu tahap destilasi. Nah, kita bisa pergi ke menu yang template Windows, terus yang label kit, lalu kita pilih burner bakers scrubbles. Nah, setelah itu diklik saja. Nah, untuk menyusun alat destilat itu kan kita membutuhkan adapter. Nah, untuk mencarinya itu kita ke menu tadi template Windows, label kit, lalu ke yang adapter dan kondensor. Terus nanti kita pilih yang trio by adapters. Setelah itu kita pilih termometernya, kita pilih ke menu label kit yang tadi, terus pada itunya tuh kita pilih yang apparatus 2. Nanti kita di sini pilih termometer yang ada tutupnya. Nah, lalu kita mencari kondensornya lagi. Kita pergi ke yang tadi menu template Windows, terus lab kit, lalu ke yang basic kit pertama. Nah, di sini kita pilih yang Liebig kondensor. Nah, ini kan masih tegak lurus, kita bisa memiringkannya dengan cara klik yang titik pojok itu, terus nanti kita putar. Kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Lalu kita mencari adapter selanjutnya. Kita juga bisa di basic kit. Nah, nanti dia ada yang vacuum distilling adapter, terus kita klik. Lalu kita tambahkan Erlenmeyer-nya. Caranya itu sama ke template Windows, lalu yang label kit. Nah, lalu kita pilih yang burner bakers scrubbles. Nanti di situ ada menu yang Erlenmeyer flux. Nah, lalu untuk penangasnya kita bisa ke menu yang apparatus 1. Nanti di situ ada penangasnya. Nah, tahap yang ketiga itu tahap pemisahan. Nah, caranya itu sama. Kita ke template Windows, terus yang label kit, lalu kita pilih yang basic kit. Nah, nanti di situ dia ada funnels.
Nah, kemudian untuk menambahkan elemen juga kita sebenarnya bisa dari yang menu basic kit, di situ juga ada. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.